turun dari mobil lalu mengekori kemanapun Mia berjalan. Itulah yang dilakukan Romi serta asistennya. "Dia membeli apa, Karyo?" tanya Romi saat melihat Mia membeli permen kapas. "Itu permen kapas, Tuan." Karyo tak heran kalau tuannya tak tahu, karena tuannya ini cukup sibuk dan sangat pemilih masalah makanan. "Cih, kapas saja dimakan? Cepat larang dia, Karyo." Romi pun hanya menggeleng saja, sebegitu kunonya tuannya itu kalau masalah makanan pasar. "Itu bisa dimakan, Tuan." "Kau mulai berani membantah ya?" ketus Romi tak suka. "Maafkan saya, Tuan. Hanya kata maaflah yang bisa menyelamatkannya dari amukan sang tuan muda." "Apalagi yang dibelinya itu?" tanya Romi terlihat gusar saat Mia membeli pip ice. "Itu minuman dingin, Tuan. Harganya hanya Rp5.000 saja." Karyo bagaikan guru les khusus. "Jajanan pasar. Bawa dia pulang, Karyo. Aku tak ingin dia makan sembarangan," titah Romi. "Baik, Tuan." Karyo pun hanya menjawab saja tapi tak melakukan perintah tuannya karena Romi masih mengikuti kemana Mia pergi. Tubuh dan ucapannya sangatlah berbeda. Saat Mia tengah memandangi permainan yang ramai dengan anak-anak, tiba-tiba seorang pria datang mendekat lalu mengambil jajanan Mia. "Hei!" teriak Romi. Bukan Mia yang berteriak, melainkan suaminya. Padahal wanita itu yang lebih dulu kaget. "Jangan dikejar, Tuan. Sepertinya dia gangguan jiwa," cegat Mia saat Romi ingin mengejar laki-laki yang tampak berantakan itu. "Biar ku buat dia semakin gila," ketus Romi tak suka. "Tidak perlu, Tuan. Jajanannya bisa dibeli lagi kok," ucap Mia langsung memeluk Romi karena sang suami terlihat tak mau mengalah. "Oh, kau membelanya ya? Kau suka padanya? Atau dia pacarmu, mantanmu atau gebetanmu?" cerca Romi melepaskan pelukan Mia. Mia pun tampak salah tingkah dan juga malu saat orang-orang memandangi ke arahnya dan Romi. Romi pun langsung menyadari kekonyolannya tadi saat Karyo berdehem dari belakang. Untung saja ia memakai masker, jadi tak ada yang mengenalinya. Kalau tidak, ia pasti akan menjadi bahan gosipan nasional. "Ayo pulang, kau menghabiskan waktuku saja," ucap Romi dingin lalu pergi meninggalkan Mia yang ternganga. "Membuang waktu. Bukannya tadi Anda yang mengizinkan saya keluar? Terus, kenapa juga Anda mengikuti saya?" batin Mia kesal. "Sebenarnya siapa yang kurang kerjaan di sini?" pikir Mia. Di dalam mobil yang kini melaju menuju rumah, dua insan yang duduk di kursi belakang itu hanya diam sembari menatap keluar. Karyo yang melihat keheningan di belakangnya pun hanya bisa menghela nafas saja. "Apa kau suka permen kapas?" tanya Romi membuka suara. Mia pun mengalihkan perhatiannya. "Maksud Anda, Tuan?" tanya Mia bingung dengan pertanyaan dari Romi. "Kau ini dulu sekolah apa tidak sih? Satu pertanyaan saja tak bisa mengerti," ketus Romi sembari menyentil kening Mia. "Maafkan saya, Tuan." Mia menunduk sembari memegang keningnya. "Aku tanya, apa kau suka dengan permen kapas yang kau beli tadi?" ucap Romi mempertegas setiap kata-kata yang diucapkannya. "Iya, Tuan." Mia menjawab sembari masih menunduk. "Hei!" bentak Romi membuat Mia terkejut. "Apalagi ini?" pikir Mia. "Aku di depanmu bukan di dekat sendalmu,"
lanjut Romi semakin membentak Mia dengan keras. Mia pun langsung mengangkat kepalanya. Dengan mata yang berkaca-kaca ia menatap sang suami. "Maafkan saya, Tuan. Karena kau sangat menjengkelkan, kau akan dihukum," ucap Romi tegas. "Dihukum lagi?" Batin Mia ingin menangis. "Tidur di luar tanpa selimut," lanjut Romi membuat dua bola mata Mia hampir keluar dari tempatnya. "Berani sekali kau melotot ke arahku," hardik Romi membuat Mia langsung menutup matanya. Kenapa juga ia mempelototi suaminya yang galak ini? "Maafkan saya, Tuan." Mia kembali menunduk. Diam-diam ia tersenyum karena malam ini ia akan tidur sendirian dan tidak harus bersikap malu-malu saat melayani suaminya. Sesampainya di rumah, sesuai perkataan Romi tadi, Mia tidur di luar, lebih tepatnya di balkon kamar. Dengan alas kasur tipis dan tanpa selimut, wanita itu menghela nafas berat lalu bersiap-siap untuk tidur di malam yang udaranya sangat dingin. Mia tersentak kaget saat tubuhnya ditarik agar tidur terlentang dan suaminya sudah ada di sampingnya sekarang. Anda tidak tidur?" Mia gugup. "Aku akan tidur setelah mendapatkan hakku," ucap Romi dingin, mengalahkan dinginnya udara malam. "Mana mungkin aku membiarkan istriku tidur di luar tanpa penghangat? Biarkan aku yang menjadi selimut untukmu," bisik Romi mulai melakukan aktivitas rutinnya beberapa hari ini. Mia bergidik dengan sebutan istriku yang sengaja ditekan dan juga kata-kata manis suaminya. Tak ada rasa bahagia mendengar itu. Hanya ada rasa takut saja. Malam pun berlanjut dengan semestinya. Keesokan harinya, Mia kembali bangun awal untuk salat subuh. Saat ia bangun, ia baru sadar kalau dirinya sudah berada di atas ranjang berselimutkan kain tebal. Apa suaminya yang membawanya kemari? Sepertinya iya. Suaminya pasti membawanya saat ia sudah tertidur pulas. Ditatapnya ke arah sang suami yang masih terlelap. Senyumannya pun mengembang membayangkan kejadian semalam yang menurutnya sangat menyenangkan. Perlakuan suaminya saat mereka tengah bersatu, membuat Mia bahagia. Romi tak membiarkan sejengkal kulitnya terkena hawa dingin. Laki-laki itu selalu membuatnya hangat dengan sentuhan-sentuhan lembut dan suara lembut saat memanggil namanya. Bolehkah ia meminta agar Romi tetap menjadi suaminya? Mia langsung menepis pikiran itu. Ia tak boleh terhanyut dalam kelembutan suaminya saat mereka bercinta. Ia harus membuang semua pikiran itu. Ia harus sadar diri kalau ia dinikahi atas dasar sebuah perjanjian dan uang. Hanya itu, Mia pun segera ke kamar mandi. Ia tak boleh memandangi wajah suaminya terlalu lama karena takut ada sesuatu yang tumbuh di hatinya dan itu tidak boleh terjadi. Setelah selesai mandi, seperti biasa Mia langsung menunaikan ibadah salat subuhnya. Hal itu rutin ia lakukan sekarang. Di meja makan, Romi menatap sang istri yang sedari tadi gelisah. "Katakan," ucap Rom dingin lalu kembali fokus pada sarapannya. Mia pun menatap sang suami yang sepertinya tahu isi pikirannya. Yah, Mia ingin minta izin pada Romi untuk menjenguk kakaknya di rumah sakit. Tapi, ia takut untuk mengatakan itu. "Sebelum aku tak ingin mendengarkan ucapanmu lagi," ancam Romi menatap tajam Mia yang tadi melamun. "Maafkan saya, Tuan. Saya ingin minta izin untuk menjenguk kakak saya hari ini. Apa Tuan mengizinkannya?"
ucap Mia mengutarakan isi pikirannya. Dengan satu syarat, sahut Romi meletakkan sendoknya di atas piring. Syarat apa, Tuan? Tanya Mia takut suaminya memberikan syarat yang aneh-aneh. Jangan pernah dekat-dekat dengan laki-laki lain karena aku tak ingin ada laki-laki lain yang menyentuhmu. Jangan salah paham dulu, aku mengatakan ini karena kau akan menjadi ibu yang akan mengandung anakku dan juga melahirkannya. Aku tak mau kau berbuat curang di sana, jelas Romi. Setiap kata disimak baik oleh Mia dan berhasil menusuk-nusuk jantung wanita itu secara tak kasat mata. Baik, Tuan. Dan satu lagi, jangan pulang terlambat. Kau harus pulang sebelum jam 12 siang, lanjut Romi lalu berdiri, menatap sekilas istrinya yang menunduk lalu pergi meninggalkan sang istri. Mia pun langsung menyadarkan diri kalau ini memang kenyataan yang harus ia jalani. Ia tak boleh melibatkan perasaan dalam pernikahan ini. Ia tak boleh sakit hati saat suaminya mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Mia langsung berdiri dan menyusul Romi yang sudah di luar. Romi masuk ke mobil lalu mobil pun melaju meninggalkan rumah Mia. Wanita itu menatap punggung mobil yang perlahan menghilang dari pandangannya. Biasanya ia akan menyalin suaminya sebelum kerja, tapi hari ini tidak. Bahkan Romi tak memberikannya waktu untuk bisa berbuat selayaknya seorang istri. Jangan sedih, Mia. Jangan. Ini memang layak kau dapatkan sesuai bayaranmu, ucap Mia pelan lalu kembali masuk ke rumah. Ia akan bersiap-siap untuk ke rumah sakit menemui sang kakak.